Selamat pagi, Pak. Izin memaparkan learning journal saya yang berjudul Anti Korupsi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andre Alpando, Laksar CPNS BMKG, kelompok 1, angkatan 16. Adapun materi pokok yang akan saya jelaskan yaitu 1. Sadar anti korupsi, dan yang kedua, semakin jauh dari korupsi. Bagian yang pertama yaitu sadar anti korupsi. Bagian A, dampak perilaku dan tindak korupsi yaitu negara korup harus membayar biaya utang yang lebih besar. 2. Harga infrastruktur yang lebih tinggi. Yang ketiga, tingkat korupsi yang tinggi meningkatkan ketimpangan pendapat dan kemiskinan. Yang keempat, korupsi menurunkan investasi. Yang kelima, persepsi korupsi memiliki dampak yang kuat dan negatif terhadap arus investasi asing. Yang keenam, negara-negara yang memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah selalu menarik investasi yang lebih banyak daripada negara rentan korupsi. Pengertian korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption atau corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruption adalah perbuatan yang tidak baik, curang, buruk, dapat disuap, tidak bermoral, dan menyimpang dari kesucian. 7 jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas. 1. Korupsi transaktif. 2. Korupsi instructive. 3. Korupsi intensif. Yang keempat, korupsi nepotistik. Yang kelima, korupsi autogenik. Yang keenam, korupsi suportif. Yang ketujuh, korupsi defensif. Tindak pidana korupsi adalah satu perbuatan yang diancam dengan pidana dengan undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. 7 kelompok tindakan pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Poin-poin penting. Yang pertama, dampak korupsi tidak hanya sekedar menimbulkan kerugian keuangan negara, namun dapat menimbulkan kerusakan kehidupan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat bersifat jangka panjang. Yang kedua, membahas fenomena dampak korupsi sampai pada kerusakan kehidupan dan dikaitkan dengan ketanggungjawab manusia sebagai yang diberi amanah untuk mengelolanya dapat menjadi sarana untuk memicu kesadaran para PNS untuk anti korupsi. Yang ketiga, kesadaran diri anti korupsi yang dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi dan selalu ingat bahwa seluruh ruang dan waktu kehidupan harus dipertanggungjawabkan dapat menjadi benteng kuat anti korupsi. Yang keempat, tanggung jawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk melakukan visi dan misi yang baik, hingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha yang terbaik dan mendapatkan hasil terbaik agar dapat dipertanggungjawabkan juga secara publik. Bagian yang kedua yaitu semakin jauh dari korupsi. Tunas integritas merupakan konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan dan pendekatan yang seutuhnya terkait manusia sebagai makhluk dengan aspek jasmani dan rohani, serta makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan lingkungan. Peran tunas integrasi yaitu 1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Yang kedua, membangun sistem integrasi berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain khususnya mitra kerja untuk berintegrasi tinggi. Nilai-nilai anti korupsi yaitu 1. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Proteksi integritas agar pengaruh lingkungan negatif tidak masuk dalam diri kita dapat dilakukan dengan 1. Melakukan simbolisasi yang dilengkapi dengan imajinasi, sugesti, dan asosiasi bahwa pengaruh tersebut
hanya ada di luar diri kita dan tidak masuk ke dalam diri. Yang kedua, melakukan disasosiasi, yaitu keluar dari lingkaran pengaruh negatif tersebut. Yang ketiga, melakukan multi-protection of integrity. Bangun sistem integrasi. Yang pertama, refarming culture, upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Yang kedua, seeding of integrity, upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Yang ketiga, sistem integrasi organisasi. Bangsa Indonesia membutuhkan individu yang berintegritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya serta sistem nilai dan konsekuensinya. Sistem integritas adalah lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan penjagaan integritas, sehingga terjadi penyelarasan antara rohani dan jasmani dalam diri, penyelarasan jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, tindakan dengan hati nurani dan lingkungan. Implementasi sistem integrasi, pimpinan yang berintegritas tinggi memiliki dua kata kunci dalam implementasi sistem integritasnya, yaitu penyelarasan dan pengendalian. Lingkungan yang berintegritas. 1. Memperbanyak teman yang berperilaku positif. 2. Memperbanyak artefak atau simbol dan lingkungan yang berintegritas sejarah yang memiliki makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Yang ketiga, memperbanyak rutinitas atau ritual positif. Yang keempat, membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan lain-lain. Poin-poin penting yang pertama, kata kunci untuk menjauhkan diri dari korupsi adalah internalisasi integritas pada diri sendiri dan hidup atau bekerja dalam lingkungan yang menjalankan sistem integritas dengan baik. Yang kedua, identifikasi nilai dasar anti korupsi memberikan nilai-nilai dasar anti korupsi yang prioritas dan memiliki signifikan yang tinggi bagi Anda. Dengan jumlah nilai yang semakin sedikit, maka proses internalisasinya semakin lebih mudah karena Anda dapat memfokuskan sumber daya waktu dan energi yang Anda miliki. Yang ketiga, penyelarasan nilai anti korupsi dengan nilai-nilai dasar anti korupsi dengan nilai-nilai organisasi merupakan kontribusi Anda untuk dapat mempengaruhi apakah nilai-nilai organisasi yang akan menjadi tempat Anda bekerja telah selaras dan menampung secara maksimal nilai-nilai dasar anti korupsi. Penanaman nilai integritas dapat dilakukan dengan pendekatan beragam cara, antara lain kesediaan, identifikasi, internalisasi, tingkat permanensi penanaman atau perubahan sikap dan perilaku melalui pendekatan internalisasi akan lebih permanen dibandingkan dengan identifikasi dan kesediaan. Nilai keyakinan, kebiasaan, dan konsep diri manusia terdapat pada area bawah sadar. Untuk melakukan penanaman atau perubahan nilai, keyakinan, kebiasaan, dan konsep diri perlu dilakukan dengan cara pendekatan atau teknik khusus yang cocok untuk bawah sadar. Teknik-teknik khusus untuk bawah sadar dapat dilakukan apabila kemampuan anchoring, utilisasi, relaksasi, affiliative, modality, asosiasi, dan sugesti dikuasai dengan baik. Kemampuan tersebut disingkat dengan aura mas. Tujuan integritas adalah individu yang terpilih untuk memastikan lebih banyak lagi personal organisasi yang memiliki integritas tinggi, serta berkiprah nyata dalam membangun sistem integritas di organisasinya. Beragam jenis dan bentuk sistem integritas untuk menjaga suatu organisasi mencapai tujuannya secara berintegritas diantaranya. Yang pertama, kebijakan perekrutan dan promosi. Yang kedua, pengukuran kinerja. 3. Sistem kebijakan pengembangan SDM. 4. Pengadaan barang dan jasa. 5. Kode etik dan pedoman perilaku. 6. Laporan harta kekayaan penyelenggara. 7. Program pengendalian gratifikasi, dan lain-lain. Menanamkan integritas dan membangun sistem integritas merupakan suatu kerja yang stimulan sampai terbentuk budaya integritas di organisasi. Poin yang terakhir,
Dalam upaya sistem mampu memastikan organisasi mencapai tujuannya dan menjaga individu dalam organisasi, maka kematakan pelaksanaan program dilaksanakan secara optimal lewat tahapan 1. Not performance atau belum adanya kinerja ad hoc, sementara reaktif dan mendadak. 3. Planning, plan terencana dan terorganisasi dengan baik. Yang keempat, institusionalis, menyatu dengan sistem organisasi. Yang kelima, evaluate, telah dapat dievaluasi. Yang kelima, optimis, dapat dioptimalkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dalam presentasi saya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.